Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih diberi umur untuk saling bertemu via online. Pada kesempatan ini kita semua akan belajar bahasa Indonesia mengenai karya tulis ilmiah. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu karya tulis ilmiah. Saat ini banyak orang kebingungan saat menulis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah termasuk ke dalam keterampilan menulis. Keterampilan menulis dianggap keterampilan yang sulit karena perlu mendapat perhatian lebih. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang sangat kompleks. Siswa tidak hanya menuangkan ide, tapi juga siswa dituntut untuk menuangkan gagasan, konsep, perasaan, dan kemampuan secara sistematis. Tapi jika kita belajar dengan baik, maka insya Allah saat kita membuat karya tulis ilmiah tidak akan sulit. Kalau begitu, mari kita langsung ke materinya. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya tulis ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu permasalahan yang diangkat. Penulisan karya tulis ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Yang kedua, tujuan karya tulis ilmiah. Berikut beberapa tujuan karya tulis ilmiah, yaitu 1. Sarana untuk melatih dan mengungkapkan hasil penelitian berbentuk tulisan ilmiah secara sistematis. 2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa dan mahasiswa. 3. Melatih siswa dan mahasiswa agar menjadi penghasil pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai konsumen. 4. Sebagai wahana transformasi pengetahuan bagi sekolah dan masyarakat, kampus dengan masyarakat, atau orang-orang yang tertarik untuk membaca. 5. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah mahasiswa untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. 6. Melatih keterampilan penelitian dasar dengan benar. Yang ketiga, ciri-ciri karya tulis ilmiah yaitu 1. Reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. 2. Tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. 3. Tidak emotif. Karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat bingung para pembacanya. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas pada karya ilmiahnya. 6. Bersifat dekoratif. Penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian agar maksud dari karya ilmiahnya tidak membuat bingung para pembaca. 7. Terdapat kohesi. Sebuah karya ilmiah setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. 8. Menggunakan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif dalam karya ilmiah yaitu agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Lalu, materi yang keempat adalah macam-macam karya ilmiah. Apa sajakah itu? 1. Artikel atau jurnal ilmiah. 2. Makalah. 3. Kertas kerja. 4. Paper. 5. Skripsi. 6. Tesis. 7. Disertasi. Dan 8. Artikel ilmiah populer. Materi yang kelima adalah struktur karya tulis ilmiah. Beberapa bagian penting dari struktur karya tulis ilmiah diuraikan sebagai berikut. 1. Judul. Judul dalam karya tulis ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. 2. Pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah,
pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat kegunaan penelitian. 3. Kerangka teoretis. Dalam kerangka teoretis tercakup pula kerangka pemikiran dan hipotesis. 4. Metodologi penelitian. Metode yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Metode deskriptif, B. Metode eksperimen, dan C. Metode penelitian kelas. 5. Pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya tulis ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. 6. Simpulan dan saran. Ini merupakan pemaknaan kembali dari keseluruhan unsur penulisan karya tulis ilmiah. Dan terakhir ada daftar pustaka, berisi tentang kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya tulis ilmiah seperti artikel jurnal dan sumber internet. Kesimpulannya, karya tulis ilmiah dituliskan secara objektif yaitu nyata dan fakta sesuai dengan data-data hasil analisisnya. Karya tulis ilmiah ditulis dengan runtut dan sistematis. Karya tulis ilmiah tidak boleh bersifat emotif atau berdasarkan perasaan subjektif dari penulisnya. Gunakan bahasa yang baku saat membuat karya tulis ilmiah agar maksud yang disampaikan tidak membuat bingung